Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Senin, tanggal 30 Juni 2025. Akan ada closing weekly time frame hari ini, dan itu sangat-sangat penting dan dapat menentukan kemana pergerakan dari pasar kripto ke depannya. Dan besok juga akan ada monthly closing untuk Bitcoin dan juga kripto ya teman-teman. Jadi bakalan ya bisa dibilang hari ini dan besok volatil, bahkan mungkin sampai di hari Kamis. Kalau kita lihat untuk perdagangan hari ini, kita akan dapat beberapa sentimen data seperti manufacturing PMI dari China, terus ada data GDP dari Inggris, dan dari Amerika Serikat akan ada Chicago PMI, lalu 3 and 6 month bill auction terkait dengan data obligasi. Itu beberapa rilis data yang akan kita temukan di perdagangan hari ini. Market mungkin akan sangat volatil menjelang weekly closingnya. Kalau kita perhatikan dari performance Bitcoin hari ini masih berada di kisaran level 107.300. Semalam itu sempat naik sampai 108 ribuan. Mungkin teman-teman ada yang sempat memanfaatkan momentum tersebut. Tapi overall kalau kita perhatikan dari weekly time frame, sebenarnya pergerakan Bitcoin ini masih bergerak sangat positif. Harapan kita adalah Bitcoin tidak turun di bawah dari 105. Sebuah level yang sangat penting untuk dijaga oleh Bitcoin at least sampai closing weekly time frame hari ini. Kalau kita perhatikan dari market yang lain, kayak emas ini ancang-ancang untuk koreksi. Kemudian di XY juga masih dalam tekanan jual yang lumayan tinggi. Sementara S&P 500 terjadi apa ya, bisa dibilang kenaikan teman-teman. Terjadi kenaikan dan potensial ini bisa lanjut naik lagi. Seperti itu. Kalau kita lihat dari Bitcoin pun juga saya rasa ini sangat positif ya. Pergerakan Bitcoin mirip seperti S&P 500, cuman mungkin lebih powerful S&P 500 untuk saat ini jika di compare head to head dengan Bitcoin gitu. Tapi ya itu kita akan lihat gimana performance dari altcoin juga, sebab di saat seperti ini Bitcoin dominance agak sedikit kuat, sehingga mungkin hanya beberapa altcoin saja yang perform, ataupun kalau nanti altcoinnya perform mungkin akan bergiliran karena minimnya liquidity yang ada pada market saat ini. Kalau kalian perhatikan juga dari liquidity and heat map, kemarin yang kena liquid nggak terlalu banyak, 93 juta US dollar saja. Biasanya ratusan ya. Ini menunjukkan bahwa trader, terutama yang trader di futures, itu banyak yang tidak open posisi. Jadi no position maybe is a good position. Jadi kalau kita lihat kondisinya sekarang, mereka juga masih wait and see, menunggu kira-kira pergerakan Bitcoin ini bakalan kemana gitu. Harapan kita adalah market kembali ramai setelah weekly closing ya. Itu dari beberapa sentimen pasar, menurut saya sih ini lumayan masih bagus. Dan kalau kita perhatikan dari liquidation heat map, itu nggak jauh beda sih sama data yang kemarin. Pergerakan Bitcoin itu punya beberapa area level support and resistance yang cukup penting. Dan kali ini area resistance pada Bitcoin itu ada order block di kisaran 109.269 US dollar. Di sana ada numpuk teman-teman sebagai resistance terbaru untuk Bitcoin. Sementara untuk area demand atau permintaan itu sudah mulai muncul di kisaran level 107.000. Ini udah ada yang masang order buy di kisaran 107.000, dan sedikit di bawahnya 106.000 juga masih lumayan tebal, sama seperti data kemarin. Saya rasa sih ini bisa menjadi sebuah opportunity untuk Bitcoin seandainya dia sentuh level akumulasi di kisaran 107 sampai 106. Ini berpotensi bikin marketnya spike up rally seperti itu. Itu sih kalau aku perhatikan dari kondisi pasar. Teman-teman, sebelum kita lanjut membahas beberapa berita terbaru, aku mau informasikan dulu Get.io ada campaign, yaitu Get Alpha Second Point Issue 4. Kalau kita lihat dari sini ada token bernama More yang akan dibagikan kepada teman-teman yang ikutin campaign ini. Campaign ini
sisa hari ini aja. Jadi masih bisa teman-teman ikutin sampai nanti aku post videonya. Nanti aku akan sertakan juga untuk link kalau teman-teman mungkin tertarik. Cara ikutin campaign-nya gampang, silahkan teman-teman join now di sini. Ini bagi yang udah punya akun Get.io ya. Kalau yang belum silahkan daftar terlebih dahulu. Scroll ke bawah, teman-teman tinggal ikutin aja campaign-campaign yang ada di sini. Caranya gampang kok, teman-teman tinggal ikuti aja instruksinya. Terus teman-teman disuruh untuk join community, dapetin reward kalian, kemudian teman-teman bisa trading ya setidaknya $100, 100 USDT di market spot bisa berpeluang mendapatkan hadiah sampai dengan $15 berupa token more. Kemudian ikuti lagi perintah di bawahnya kalau teman-teman pengen dapetin hadiah lebih banyak. Gitu. Makin banyak kalian trading, makin banyak peluang teman-teman memperoleh rewardnya. Gitu. Terus juga ada event dari ini teman-teman. Teman-teman bisa dapetin hadiah tambahan kalau teman-teman menyelesaikan event dari Get.io ini yaitu Candy Drop ya. Caranya buat join gimana? Silahkan klik join di sini. Lalu teman-teman tinggal join aja. Ya, ikutin instruksinya kayak melakukan trading dengan total trading volume itu sampai dengan 50.000 USDT di market futures. Teman-teman berpeluang mendapatkan poin, di mana poin nanti akan didistribusikan berupa hadiah. Ada 4 Bitcoin yang dibagikan oleh Get.io. Tentu saja ini tidak dibagikan 1 Bitcoin per pemenang ya. Tapi kayak di share gitu. Siapa yang ikut berpartisipasi akan berpeluang mendapatkan alokasi Bitcoinnya. Gitu. Jadi campaign ini masih berlangsung cukup panjang sampai tanggal 28 Juli 2025. Jadi buat teman-teman yang tertarik ikutin 2 campaign ini, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, ada berita bagus. Pertama dari rancangan undang-undang Trump ternyata sudah lolos ke Senat Amerika Serikat usai desakan JD Vance, wakil dari Donald Trump. Nah, sekarang ada rencana untuk memotong pajak teman-teman dari Amerika Serikat ya, yang mana pemotongan pajak ini mungkin akan senilai 4,5 triliun US dollar. Cukup besar. Tujuan dari pemotongan pajak ini tentu saja untuk mendongkrak yang namanya pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Sebab saat ini daya beli masyarakat cenderung lesu. Masyarakat dipajaki cukup tinggi. Ya, jadi bisa dibilang pemungutan pajak ini akan sangat berdampak positif terhadap market ya. Harapan kita adalah saham-saham dan juga kripto bisa rally juga. Gitu. Kabarnya sih pajak saat ini yang dibebankan itu antara 30 sampai 35% ya, namun dengan pemotongan ini bisa saja membuat pajaknya turun sampai dengan 20%-an. Gitu. Jadi turun 15% itu saya rasa sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih banyak membuka lapangan pekerjaan, dan harapannya adalah GDP dari Amerika Serikat yang sempat jeblok kemarin bisa recover. Seperti itu. Lalu dari Korea Selatan juga menunjukkan tren yang positif terkait dengan pertumbuhan dari investor kripto. Nah, menurut dari Bank of Korea, transaksi kripto itu terus mengalami kenaikan, teman-teman. Bahkan dari waktu ke waktu secara year on year sudah naik sampai 30 sampai 70% lah. Gitu. Jadi adopsi kripto di masyarakat itu terus mengalami lonjakan. Ya, ini mungkin saja merupakan sebuah awal yang baik untuk perkembangan dari spot kripto dan juga Bitcoin tentu saja di wilayah Asia Timur gitu. Saat ini kan yang lagi dikembangkan itu di Hong Kong. Tapi Korea melihat dari perkembangan yang sangat signifikan ini bisa jadi juga menjadi salah satu opsi. Nah, kalau kita lihat dari sini orang Korea yang pegang Bitcoin dan juga kripto itu paling banyak antara range 20 tahun sampai 50 tahun. Ya, 70% ini semuanya sudah melek kripto dan berinvestasi di kripto. Gitu. Jadi semasif itu, sebesar itu akumulasi dari kripto yang sudah dilakukan oleh warga Korea karena memang sangat-sangat teredukasi. Lalu dari Kazakhstan juga ada berita bagus, kabarnya menjadikan Solana sebagai First Region Economic Zone.
yang mana artinya Kazakhstan itu akan mendukung developing untuk project Solana ya di wilayah mereka. Jadi ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa Solana sendiri sudah berhasil masuk ya di tengah-tengah regulasi Kazakhstan yang cukup ketat. Mereka bisa membangun beberapa pengembangan proyek. Salah satunya itu adalah tokenisasi capital market. Kemudian mereka juga bisa membuat event-event di wilayah dari Kazakhstan. Terus juga pengembangan proyek-proyek Web3 akan semakin masif di wilayah Kazakhstan. Ini tentu saja merupakan sebuah berita yang bagus untuk Solana dan Kazakhstan. Kemudian dari berita yang lain adalah dari Badan Layanan Keuangan FSC akan mempertimbangkan secara serius transisi ke Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa Efek, momentum untuk perpajakan terpisah, dan juga Bitcoin ETF semakin berkembang. Jadi saat ini kripto ini masih bisa dibilang mencoba untuk diregulasi, teman-teman. Setauku sih pajak yang dibebankan saat ini itu ada di kisaran 55%. Ya, ini cukup besar untuk pajak keuntungan. Ini bukan pajak dari total transaksi ya, tapi kayak dari total keuntungan. Nah, sekarang saham itu dibebankan pajak 20% di Jepang, dan kemungkinan ini bakalan dikhususkan untuk produk ETF, tidak akan dikategorikan sebagai saham untuk pemungutan pajaknya. Jadi bisa lebih rendah, teman-teman. Dan ini sekarang sedang digarap ya perkembangan dari regulasi aset digital, termasuk juga ada pengembangan proyek-proyek berupa NFT juga ya, yang tentu saja nanti pajaknya akan terpisah juga gitu. Lalu dari lembaga di Uni Emirat Arab ini bernama Aqua One Fund, dikabarkan akan berlangganan atau melakukan akumulasi berupa token WLFI. Ini token projectnya Trump Family sampai 80 juta US dollar. Tujuannya untuk apa? Ya tentu saja untuk mengembangkan project mereka lebih besar lagi. Teman-teman, ini berita akumulasinya mereka sudah publikasikan juga ya. Jadi ya sebuah good point, sebuah good news untuk market ya. Kita nantikan gimana kiprah dari World Liberty. Itu, kemudian BNB akan melakukan Maxwell hard fork ya, teman-teman. Tujuannya adalah untuk mempercepat second block times-nya dari 1,5 menjadi 0,75. Ini sebuah peningkatan yang tentu saja bisa berdampak bagus oleh atau untuk BNB chain atau BSC, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain datang dari Crossmin, dikabarkan berpartner dengan Visa untuk menyediakan layanan pembayaran yang tentu saja ini akan disupport oleh AI agent. Wah, pembayaran aja sekarang pakai AI ya. Lalu Michael Saylor juga memberikan sinyal bahwa mereka akan melakukan akumulasi Bitcoin ke 11 kalinya ya, dan akan sangat masif di minggu-minggu ini secara berturut-turut. Michael Saylor kemarin sudah meluncurkan beberapa produk obligasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan dana segar, yang mana dana tersebut kedepannya akan digunakan untuk melakukan akumulasi Bitcoin lebih banyak lagi, seperti itu. Dan ya ini udah ancang-ancang mereka akan mengumumkan pembelian Bitcoin lebih banyak lagi ke depannya. Itu sih, kalian udah beli Bitcoin apa belum, teman-teman? Karena market ini nampaknya kalau dibilang mau turun, especially kita bahas Bitcoin ya. Kalau dibilang Bitcoinnya mau turun, nampaknya kemungkinan Bitcoinnya mau naik, teman-teman. Dan kalau kita lihat secara performance sih overall ini masih sangat-sangat baik ya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin untuk hari ini masih bertahan di 107. Ingat aja kalau Bitcoin sampai turun di bawah 105 itu negatif. Tapi kalau Bitcoin mampu mempertahankan posisi di atas 105.000 itu bakalan menjadi sinyal bullish untuk pasar. Lalu dari Bitcoin dominance overall ini juga masih lumayan positif. Movement dari Ethereum belum terlalu bagus secara performance karena Bitcoin dominance ya yang masih di bawah.
Itu dan beberapa altcoin yang lain juga aku pantau masih cenderung negatif. Nah, skenarionya kayak gini teman-teman. Seandainya kalau pergerakan Bitcoin positif, ya itu sangat besar kemungkinan altcoin belum gerak. Artinya altcoin masih kayak nunggu gitu. Ya, jadi Bitcoinnya naik, altcoin kemungkinan bakalan sideways dulu. Sampai nanti ketika pergerakan Bitcoin sudah di atas, itu baru akan ada movement untuk altcoin untuk menutup yang namanya fase cycles eh maybe bullish trend secara jangka pendek pada Bitcoin gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan saat ini lebih baik atau lebih prefer untuk akumulasi Bitcoin atau altcoin, ya tentu saja Bitcoin. Akumulasi Bitcoin, kalau Bitcoinnya udah mulai naik, terus dia mulai stabil di atas, nah di sana mungkin kita bisa consider untuk kembali akumulasi altcoin gitu. Mungkin setelah Bitcoin aman di atas ya kan, terutama di level-level all time high yaitu di kisaran level di atas 111 itu udah sangat-sangat confidence lah untuk market. Kemungkinan di sana baru ada kenaikan dari altcoin. Karena kita lagi kesulitan liquidity seperti yang saya bilang. Paling liquidity-nya itu bisa datang dari market cap emas yang akan mulai turun dalam beberapa waktu karena meredanya ketegangan dari perang Iran dan juga Iran dan juga Israel saat ini karena terjadi penurunan dari emas, oil juga kalau kalian pantau juga turun ya teman-teman. Nah, turunnya dua komoditi ini tentu saja akan memberikan liquidity baru untuk pasar gitu. Eh, Indeks dolar juga turun. Ini juga akan menambah liquidity pada market sehingga sangat memungkinkan untuk Bitcoin mengalami tren kenaikan. Meskipun kenaikannya itu tidak akan impulsif ratusan persen ke atas, tapi dia bisa naik belasan persen aja itu udah sangat positif gitu. Dan juga altcoin harapannya bisa kecipratan. Jadi planning saya sih seperti itu aja buat pasar. Jadi kalau teman-teman akumulasi altcoin saat ini kemungkinan kecepatan. Tapi nggak apa-apa kalau memang teman-teman sudah punya, karena beberapa altcoin aku perhatikan ada di area support yang menarik. Contohnya kayak Algorand ini lagi di support, jadi sangat oke. Kemudian Radium agak sedikit di atas support. Lalu ada Hyperliquid juga masih bagus secara performance. Kemudian Ondo Finance juga still on support, boleh dipantau. Terus Cardano juga oke, ada di support juga. Litecoin belum, Ethereum juga belum. Solana ini juga oke, teman-teman boleh pantau. Mungkin ada banyak altcoin ya sebenarnya yang bagus, tapi aku mention beberapa aja biar nggak pusing juga teman-teman. Jadi gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Intinya kita nunggu closing untuk daily and weekly time frame hari ini jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi jangan nanya lagi di kolom komen ya, closing weekly-nya jam berapa? Jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, hari Senin. Setiap hari Senin. Oke, gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Join juga di komunitas Telegram kita ya. Linknya ada di description box. Akhir kata saya Andre, makasih.